Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ida di acara Podcast Tamada. Tanya masalah Anda dengan ahlinya. Hari ini sangat spesial, apalagi di dalam bulan Ramadan. Tema yang menarik yang bisa kita ambil pada hari ini adalah pemilihan menu sehat di bulan Ramadan. Kami hadirkan ahli gizi dari RSUD Taman Husada Bontang, yaitu Mbak Nadrah Nur Hanifah, Sarjana Gizi. Assalamualaikum Mbak Iva. Waalaikumsalam Dr. Ida. Sehat? Alhamdulillah baik. Lagi puasa juga hari ini ya? Iya, puasa. Baik. Mbak Iva, ini menarik sekali ya. Di bulan puasa tentunya kita ingin tetap kondisinya fit dan sehat. Boleh dong kita berbagi tentang tips sehat selama bulan puasa, apalagi pemilihan menu-menunya ya? Baik, kalau untuk prinsip dasar kalau memilih menu sahur, menu berbuka di bulan Ramadan, mungkin bisa di-share dong biar teman-teman tahu tipsnya bagaimana. Oke, jadi tipsnya itu sebenarnya sederhana saja. Kita dalam satu piring makan setidaknya ada karbohidrat, protein, dan lemaknya itu. Nah, cara pengukurannya itu bagaimana biar agar sesuai dengan porsinya kan, biar tidak menimbang-nimbang gitu loh, gak usah pakai timbangan. Jadi dalam satu piring makan itu ibaratnya dalam satu lingkaran kita bagi dalam 3 bagian seperti itu. Ya. Nah, untuk kayak karbohidratnya dari nasi seperti itu bisa menggunakan kepalan tangan kita. Kepalan tangan kita sendiri ya. Jadi kayak misalnya nasi 1 kepal tangan kayak gitu. Nah, untuk sayurnya usahakan jumlahnya sama dengan nasi yang kita ambil. Kayak gitu. Jadi agar serat yang kita makan itu juga banyak seperti itu dan tidak berlebihan dari nasinya. Nah, kemudian untuk kayak lauknya itu bisa proteinnya dari ayam, telur, ikan, terus bisa ditambah dari protein nabatinya dari tahu dan tempe seperti itu. Nah, kemudian usahakan meminimalisir penggunaan lemak jenuh terutama dari minyak goreng. Nah, kecuali minyak gorengnya itu dipergunakan untuk menumis atau memanggang seperti itu. Jadi kalau kayak tadi kan karbohidrat itu hanya porsinya 1 genggam, 1 kepalan tangan. Nah, kemudian kalau protein tadi itu setelapak tangan kita. Gitu. Kalau protein sebesar telapak tangan kita sendiri ya. Kemudian kalau lemak itu sebesar jempol kita. Lemaknya gitu. Sebesar jempol. Kalau misalnya untuk protein itu kan ada yang protein hewani, ya, ada yang nabati. Apakah dua-duanya itu harus muncul dalam piring kita atau bisa salah satu? Bisa salah satu, bisa keduanya. Jadi di mix aja gitu seperti itu boleh. Jadi mau dengan ayam atau tahu atau ayam aja itu boleh seperti itu. Kemudian tadi kan pemilihannya tuh seperti apa? Kenapa harus ada 3 komponen itu, karbohidrat, lemak maupun protein? Karena tadi itu karbohidrat itu perannya juga penting dalam tubuh. Ketika kita terlalu berlebihan atau ketika sangat memangkas karbohidrat itu, maka akan mengganggu sistem metabolisme dalam tubuh seperti itu. Nah, karbohidrat yang baik itu seperti apa? Nah, usahakan kita mengurangi karbohidrat sederhana dan memperbanyak karbohidrat kompleks seperti itu. Apa itu karbohidrat sederhana? Sederhana itu lebih ke olahan sih, dari tepung-tepungan seperti itu, kayak roti, terus kentang frozenan atau mungkin tuh, terus keripik, kerupuk, terus kue gitu. Bisa dikasih tahu nggak contohnya seperti apa biar sahabat sehat bisa memilih lemak yang baik untuk kesehatannya? Jadi kalau lemak yang jenuh dan tidak jenuh tuh pada dasarnya minyak di pasaran itu ketika belum dipanaskan dia masih tergolong lemak baik. Nah, begitu dipanaskan mencapai titik didih mungkin yang sangat panas itu akan membuat rantai lemaknya itu mengubah minyaknya itu menjadi kolesterol. Jadi usahakan itu kenapa walaupun tidak puasa dalam kondisi apapun kita meminimalisir namanya gorengan itu. Nah, usahakan kalau pengen yang seperti itu ya dipanggang gitu, karena kan penggunaan minyaknya hanya sedikit seperti itu. Terus jadi pemilihan proses memasaknya ya yang lebih baik proses masaknya seperti itu. Kemudian
misalnya penggunaan santan sendiri, saya pernah baca beberapa literatur itu sebenarnya santan tuh baik. Kalau misalnya mungkin membeli santan yang di toko supermarket kan, kalau ngelihat informasi nilai gizinya, sebenarnya dia tuh nilai kolesterolnya adalah 0. Seperti itu. Yang santan kemasan itu ya? Santan kemasan, benar. Nah, itu kan karena dia dalam suhu ruang, belum di saat dipanaskan. Dia akan menjadi kolesterol ketika dipanaskan, seperti itu. Nah, kalau pada saat sahur itu sebisa mungkin itu jangan terlalu kering. Kering dalam arti misalnya nasi goreng seperti itu, karena nasi goreng kan dia karbohidratnya termasuk tinggi ya, karena dominan nasi lah di situ. Nah, itu kalau seperti itu dalam jangka waktu 2-3 jam setelah sahur akan mengantuk, lebih cepat mengantuk gitu, dan tidak yang meminimalisir juga yang digoreng, karena tingginya lemak juga bisa bikin cepat mengantuk lah. Misalnya di pagi hari itu cepat ngantuk, seperti itu. Nah, tadi kan sahur. Kalau untuk berbuka bagaimana Mbak Iva? Untuk pemilihan menu yang sehat? Kalau untuk berbuka, sebenarnya komposisi dari makanan itu kurang lebih sama. Kita lebih ke cairan lagi. Jadi kita berbuka minum 1 gelas air, kemudian kita batalkan dengan mungkin kurma itu tadi atau dengan buah. Kemudian kita istirahat dulu, sholat maghrib. Habis itu baru makan. Jadi jangan ketika perut kosong langsung diisi makanan yang berat itu, karena itu tadi lambung akan kaget, kemudian akan muncul mungkin yang sudah mengalami beberapa awal-awal puasa, dia punya penyakit apa segala macam ya, karena tuh lambungnya kaget karena saat bukber dengan teman-temannya, pemilihan makanannya yang digoreng seperti itu, jadinya itu akan muncul asam lambung seperti itu. Oke. Berarti istilah berbukalah dengan yang manis, kolak, terus segala macam itu kita harus hati-hati ya. Benar. Manisnya dalam arti itu usahakan manis dari buah alami. Manis dari buah. Jangan agar pelonjakan gula darah itu tidak begitu drastis. Gitu. Jadi kita harus memilih menu berbukanya juga harus berhati-hati ya. Saya tertarik tentang buah pada saat sahur tadi. Kalau bisa ditimbang beratnya atau berapa potongnya itu ada takarannya nggak Mbak Iva? Gini, kalau buah itu takarannya itu kan karena buah itu termasuk karbohidrat juga ya dok ya. Jadi misalnya kita hanya makan satu jenis buah, alpukat. Misalnya alpukat yang mungkin sebesar ini, itu cukup setengahnya aja. Misalnya pengen di-combine, karena kan alpukat itu rasanya ada yang kayak sepet atau mungkin tidak ada rasa, karena dia kan padat ya gitu. Pengen di-combine dengan yang berair dengan semangka, mungkin semangkanya 1-2 potong itu cukup, kemudian dilanjutkan dengan makan biasa. Seperti itu. Bukan alpukat ditambah susu kental manis, bukan juga ya? Itu harus hati-hati juga, itu kadang gulanya juga ya, betul. Susu kental manis. Kadang kita mikirnya jus alpukat, ternyata kadar gulanya tinggi ya. Padahal alpukat sendiri sudah sehat ya. Baik, kalau penggunaan kayak infus water itu gimana Mbak Iva? Misalnya kayak buah-buahan direndam air, itu bagaimana menurut Mbak Iva? Infus water tuh sebenarnya bagus dok, kan kalau menurut saya sih itu bagus karena kita dapat sari-sari buahnya dari perendaman buah itu sendiri. Jadi misalnya ingin meminum infus water itu ketika berbuka, nah, boleh dari buah apa aja, misalnya kita merendam air kurma seperti itu yang dibuat di pagi hari, itu habis ya kalau nggak salah. Itu tidak apa-apa. Bagus aja gitu. Ya. Oke. Nah Mbak Iva, kita kan dalam berpuasa kita kan menahan haus, itu ya, juga menahan lapar ya. Nah untuk kecukupan air untuk mencegah dari dehidrasi itu gimana ngaturnya? Mungkin Mbak Iva bisa kasih tipsnya. Oke, dari kan pada dasarnya kan kita dalam sehari membutuhkan 1,5 sampai 2 liter atau dalam takarannya 8 gelas per hari ya. Nah untuk minumnya tuh gimana? Bangun tidur ketika mau sahur, kemudian itu pertama, kemudian setelah sahur. Bangun tidur tuh 1 gelas gitu ya, 1 gelas, terus sudah sahur 1 gelas lagi. 1 gelas. Kemudian saat berbuka 1 gelas. Terus setelah berbuka, kemudian abis itu kan kita jeda, terus sebelum makan
Setelah makan, terus pada saat Tarawih gitu. Tarawih kita bisa, bawa betul. dan sebelum tidur. Seperti Oke, itu. berarti dapat 8 gelas 8 ya, gelas tinggal dalam sehari. ngatur Ngaturnya aja gimana. timing waktu minumnya ya. Dan kayaknya memang perlu disiplin ya supaya benar. kecukupan minum atau kecukupan air dalam tubuh seseorang yang Iya. berpuasa itu harus lebih terjaga sekali ya, betul ya. Nah, selanjutnya Mbak Iva, seseorang yang berpuasa kan nggak menutup kemungkinan lagi sedang menderita sakit. Iya. Nah, ada nggak sih tips-tips khusus untuk menu baik itu sahur dan berbuka buat misalnya penderita kencing manis atau penderita tekanan darah tinggi? Mungkin bisa di-share biar teman-teman tahu. Oke. Ini juga yang saya baca, jadi kalau misalnya sama-sama koreksi aja dok. Jadi kalau misalnya yang pertama pasien diabetes dulu, yang saya baca tuh pertama penderita pasien tersebut tanyakan dulu kepada dokternya, maksudnya dokter spesialisnya, apakah saya ini boleh nggak berpuasa dengan kondisi yang sekarang kayak gitu. Betul. Dilihat dari gula darahnya dulu juga berapa. Terus kalau misalnya silakan berpuasa, namun hati-hati takutnya dia penurunan gula itu. Terus tipsnya itu pertama, sebelum sahur kita cek dulu, kita selalu mengecek kadar gula. Jadi pada saat sahur dan setelah berbuka, pas sebelum berbuka saya nggak begitu ingat dok. Terus kemudian untuk pemilihan makannya sendiri itu kembali ke pemilihan menunya. Jadi kan obat juga rutin ya kalau pasien diabetes itu. Terus jadi pertama dia harus minum obat dulu, kemudian makan seperti biasa, namun usahakan meminimalisir karbohidratnya. Itu diperhatikan jumlah karbohidratnya. Kalau misalnya dia sudah makan buah yang misalnya 1 potong pisang, terus berarti nasinya juga harus disesuaikan seperti itu. Terus misalnya dia hanya sudah makan mie, berarti jadi jangan makan nasi seperti itu. Mengukur kembali kadar karbohidratnya tentunya ya. Kalau kurma boleh nggak orang penderita diabetes untuk mengkonsumsi kurma? Kurma itu dia tuh baik juga untuk penderita diabetes karena saya baca juga tuh indeks glikemiknya ternyata tidak begitu tinggi. Nah, tapi ada juga bilang pemilih kurma yang jangan yang terlalu basah. Kurma yang jadi kering. kurma kering ya? Iya, kurma kering. Nah, Mbak Iva, kalau untuk penderita sakit mah, itu gimana nih cara milih menu yang sehat baik sahur maupun berbuka? Selain sudah menghindari seperti makanan yang begitu pedas, kemudian makanan bergas, kemudian ada kafein juga. Misal tadi ketika bangun sahur, kita minum air putih dulu kan, coba campurkan dengan setengah buah lemon atau jeruk nipis, seperti itu campurkan aja ke dalam air. Boleh air dingin atau air hangat, jangan air yang panas karena air panas itu akan merusak sifat vitamin C di dalam jeruk seperti itu. Nah, fungsinya apa? Karena kan asam dari buah lemon itu adalah asam organik. Jadi asamnya ini juga selain dia bagus membantu memperlambat penyerapan makanan ke dalam usus, yang nantinya akan memperlambat juga kenaikan gula darah yang keluar dari usus seperti itu. Karena di dalam lemonnya tadi itu ada pektin juga. Pektin itu adalah zat yang merubah makanan yang masuk itu menjadi seperti jelly, jadi makanan itu juga yang terserap akan dicernanya lebih lama, jadi tidak kayak yang buru-buru mau dikeluarkan seperti itu. Berarti aman ya untuk konsumsi air lemon, air perasan lemon atau perasan jeruk untuk pada penderita mah ya. Iya, benar. Gak usah khawatir untuk, kan nanti asam, nanti lambungnya tambah ini, ternyata harus karena ini asamnya asam organik yang asam sehat organik, ya. Benar. Seperti itu. Baik, ini juga tambahan buat sahabat sehat dimanapun Anda berada. Untuk penderita mah juga pemilihan obat-obatan juga hati-hati karena ada beberapa obat-obatan itu yang mengandung asam yang non organik seperti kayak golongan asam mefenamat itu justru malah
bikin lambungnya malah tambah sakit. Tapi kalau asam yang organik seperti tadi yang dari buah-buahan itu sehat saja. Nah, kayak cuka juga nggak boleh ya, Mbak Iva ya, cuka apel. Cuka yang artinya yang cuka putih yang biasa untuk penderita mah juga harus dihindari ya tentunya ya. Kalau yang bagus itu ada dari cuka apel. Cuka apel ya. Itu bisa dikonsumsi tanpa tambahan apapun tuh bisa. Baik. Karena kan cuka putih itu kan kadang dipakai untuk bikin acar itu. Nah, itu penderita mah harus hati-hati itu ya. Baik. Nah, Mbak Iva, saya tertarik untuk tips cara mengolah, cara memasak yang baik dan benar pada saat memilih menu sahur dan berbuka. Mungkin bisa dibagi ke sahabat sehat, bagaimana sih masakan itu baiknya digimanain biar sehat. Oke. Jadi kalau sayur ya pasti otomatis direbus ya, karena kalau sahur tuh lebih enak seperti kayak kuah bening, kayak sayur sop ya. Gitu ya. Kan tidak mungkin yang bersantan kayak terlalu berat gitu ya Dok ya. Terus untuk lauknya sendiri, misalnya ibu-ibu nih di rumah sudah kayak mungkin ngungkep ayam atau ngungkep ikan yang di stok di freezer, kemudian akan disiapkan untuk sahur. Nah itu jika ingin menggoreng, usahakan tidak deep frying, tidak yang sampai tenggelam gitu. Hanya kita tidak menggunakan minyak banyak lah kayak gitu. Terus untuk sayurannya misalnya menumis, itu berarti kan cukup 1-2 sendok makan minyak aja udah cukup, seperti itu. Jadi kemudian kalau untuk yang pengen dibakar itu kalau bisa yang tidak terlalu gosong. Jadi misalnya hanya dipanggang dengan teflon itu udah cukup, seperti itu. Nah, kalau untuk menumis baiknya pakai minyak atau mentega atau margarin? Bisa dua-duanya, bisa minyak, bisa mentega. Kan penggunaannya juga tidak begitu banyak, seperti itu. Gitu Dokter. Jadi cara pengolahannya tuh baik sahur maupun berbuka tetap seperti tadi ya, Mbak Iva ya. Kurangi deep fry ya, Dok, goreng minyak yang banyak gitu ya. Baik. Nah, kadang masyarakat ya mungkin termasuk saya sendiri ya memilih gorengan untuk berbuka puasa. Nah itu sehat nggak sih sebenarnya? Gorengan itu sebenarnya masih bisa dikonsumsi, tapi berprinsip seperti ini Dok. Jadi walaupun tidak puasa ya, jadi mencoba seperti kayak 70% adalah makanan yang kita butuhkan, 30% adalah makanan yang mindset kita inginkan, seperti itu. Jadi walaupun misalnya ada yang lagi sedang menurunkan berat badan, dia tidak tersiksa, dia tidak maksudnya dia masih bisa makan makanan kesukaannya dia, seperti itu. Dia menerapkan 70% makanan yang sesuai dengan kebutuhannya dia, dan 30% adalah makanan yang dia inginkan, seperti itu. Jadi kemudian tidak ada istilah namanya cheating day, atau misalnya dalam misalnya ingin dalam satu hari kita makan bebas seperti itu. Nah, karena kalau seperti itu tuh jatuhnya misalnya dalam sehari kita akan surplus kalori. Kayak kebablasan makannya ya. Nah, kalau ingin yang kita makan misalnya dalam sehari ya 1 kali, sama aja kayak kita berbuka pengen yang gorengan ya udah cukup 1 aja untuk ibaratnya memuaskan keinginan kita, seperti itu. Nah, kalau di bulan puasa kita pengen milih cemilan. Nah, cemilan yang sehat selama bulan Ramadan ini mungkin ada tipsnya nggak dari Mbak Iva? Oke, bisa cemilan itu mungkin bisa dimakan setelah taraweh atau pada saat habis taraweh atau gitu kan. Bisa misalnya pengen makan kacang rebus seperti itu, kemudian jagung, misalnya pengen makan es buah, nah kita bisa bikin es buah sendiri, jadi gulanya dari madu atau dari kurma, seperti itu. Jadi tidak melulu yang misalnya rebus-rebusan seperti itu, bisa dari es buah yang tadi tapi gulanya diganti dari madu, cukup kalau misalnya untuk porsi 1 orang cukup 1 makan madu, seperti itu. Jadi kalau kayak keripik-keripik kagak dikurangi ya. Ya itu ada digoreng atau apa, kita harus hati-hati memilihnya ya. Proses foodnya juga tinggi kan kalau keripik itu. Betul. Baik. Terima kasih sekali Mbak Iva. Hari ini sangat tercerahkan sekali bagaimana kita memilih menu makanan yang sehat, cara mengolahnya, kemudian apa-apa yang harus dihindari, apa-apa yang sebaiknya kita konsumsi.
Semoga informasi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk sahabat sehat podcast Tamada dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih Mbak Iva atas kehadirannya pada hari ini. Semoga ilmunya nanti bermanfaat. Amin. Insya Allah. Baik, demikian acara podcast Tamada pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi di acara podcast Tamada di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Dokter Ida.